Inggris tengah menggelar uji baru untuk memastikan efektivitas vaksin tuberkulosis atau TBC dalam melawan COVID-19. Adalah vaksin Bacillus Calmette-GH alias vaksin BCG yang sebenarnya sudah banyak digunakan oleh petugas garis depan di negeri Ratu Elizabeth di masa pandemi corona. Vaksin BCG mampu menginduksi respons sistem kekebalan bawaan yang luas dan telah terbukti melindungi dari infeksi atau penyakit parah patogen pernafasan lainnya. Studi ini bagian yang pengujian diketuai Australia. Sebelumnya pengujian telah dilakukan sejak April dan dilakukan di Belanda, Spanyol, dan Brasil. Vaksin BCG juga tengah diuji di Afrika Selatan. Di Inggris sendiri diperkirakan 10.000 sukarelawan akan direkrut. Profesor John Campbell dari University of Exeter Medical School menjelaskan pentingnya memanfaatkan peluang melawan COVID-19 dari vaksin yang sudah ada. WHO pun bersikap terbuka terhadap penelitian ini. Menarik ya, kita harus benar-benar memutar otak mencari alternatif lain selain vaksin yang masih dikembangkan hingga saat ini. Inggris sudah diperingatkan nih pada musim dingin nanti bakal ada potensi gelombang baru COVID-19 bersamaan dengan wabah flu. Wah, akan semakin banyak lagi nih yang terkena. Tapi ingat ya, vaksin BCG ini hanya alternatif yang nggak bisa jadi solusi untuk jangka panjang. Imun seseorang yang mendapatkan vaksin BCG saat kecil bisa saja berkurang. Dan kalaupun penelitian ini berhasil membuktikan efektivitas vaksin BCG untuk COVID-19, ini juga masih akan jadi pekerjaan rumah bagi negeri Ratu Elizabeth. Belum kelar juga berarti perjalanannya, prosesnya masih panjang banget ya. Vaksin BCG ini sebenarnya kita ibu-ibu imunisasi ini familiar banget ya. Ini salah satu vaksin untuk anak-anak juga ini biasanya ya. Soalnya Inggris ini sebenarnya kalau terkait dengan vaksin ini sudah tidak lagi menggunakan vaksin BCG sejak 2005 karena tingkat TBC di sana sudah rendah ya di Inggris. Jadi mereka masih harus mendongkrak produksi untuk ketersediaan vaksin BCG ini. Yang pasti Inggris benar-benar masih dihantui COVID-19 tentu saja seperti juga berbagai negara lain. Saat ini corona di Inggris sudah menginfeksi lebih dari 603.000 orang. Dalam 24 jam terakhir saja ada tambahan 12.000 kasus di Inggris ini, kasus baru Anneke. Kelihatannya memang kasus yang terus naik ini menjadi kekhawatiran di banyak tempat ya. Tapi kalau di Jakarta sendiri kita lihat malah ini PSBB-nya diubah menjadi lebih longgar. PSBB transisi begitu. Kita berharap tidak ada klaster demo yang juga belum terhitung ini berapa banyak penambahannya yang akhirnya bisa malah menjadi lebih buruk begitu karena ada PSBB transisi ini. Dan yang pasti semoga segera ada vaksin yang bisa menekan penyebaran COVID-19. Dan kita akan beralih ke informasi lainnya. Kali ini ya, dari dalam negeri ini Pemprov DKI Jakarta kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi mulai hari ini Senin 12 Oktober 2020. Penumpang kereta komuter lain atau KRL Jabodetabek yang dikelola PT Kereta Komuter Line atau KCI di sejumlah stasiun pun ikut terkerek dengan kebijakan ini. Stasiun-stasiun yang mencatat kenaikan jumlah pengguna antara lain stasiun Bogor yang naik hingga 20%, stasiun Bekasi dan stasiun Depok. Walau ada kenaikan penumpang, KCI mengklaim situasi di stasiun untuk pagi hari ini relatif kondusif. Protokol kesehatan tetap diberlakukan seperti antrian dan penyekatan yang diatur oleh petugas agar physical distancing di antara para pengguna terjaga. Sepanjang hari ini, sebanyak 933 perjalanan KRL dioperasikan seperti hari lain dengan 91 rangkaian kereta. Ini saya kebetulan juga mewakili para rombongan kereta rocker dan anak ya? kereta angker ini ya. Tapi kalau sebagai angker dan rombongan kereta nih kita lihat memang sebenarnya bisa jadi PSBB transisi ini nggak bakalan bikin penumpang bener-bener langsung melonjak drastis di semua stasiun karena satu kebijakan masih ditahan, yaitu aturan ganjil genap kendaraan pribadi masih belum berlaku. Jadi kalau tadi Alin tanya gimana kereta, kebetulan saya berangkatnya pagi-pagi jadi mungkin masih jam yang belum dipadat-padatnya kereta. Ya? Tim subuh. Tapi kalaupun peak hour ini ya, Alin dan Ana di kereta pun juga sekarang agak berkurang kok semenjak ada PSBB dan Corona ini. Paling nggak kalau masih ada ganjil genap begitu ya, ini masih ada pilihan begitu untuk orang yang mau menggunakan kendaraan umum atau merasa lebih aman menggunakan kendaraan pribadi begitu ya. Karena coba kalau sudah berlaku, wah bisa kayak pas awal PSBB tuh, angkutan umum penuh, bahkan antrean masuk stasiun atau halte saja bisa panjang sekali. Karena bagaimanapun saat PSBB transisi orang lebih banyak jam kerjanya. Transportasi umum makin naik penggunanya lantaran sekarang
sekarang pembatasan dunia bisnis sudah kembali dilonggarkan juga. Ya, nah teman-teman kita semua perlu ingat juga nih jam operasional transportasi umum pun berubah. Transjakarta misalnya sekarang melayani mulai pukul 5 pagi sampai 10 malam, khusus layanan tenaga kesehatan mulai pukul 10 malam sampai 11 malam. Nah, kalau MRT beroperasinya normal seperti biasa, ada jam 5 pagi sampai 9 malam. Selang waktu antara kereta di 5 menit di jam sibuk dan 10 menit untuk jam normal. Tapi ingat, tetap ada pembatasan penumpang dalam kereta.